Shalom sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan membuka ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum kita membuka ibadah kita pada hari ini, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus atas berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Bukti nyata kami saat ini kami bisa ada sebagaimana kami ada, itu semua karena cinta dan kasih sayang Tuhan. Tiba saatnya kita akan membuka ibadah kita pada hari ini. Kami berdoa Engkau turut hadir dari mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Maha Kudus dengan
bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Suaranya terdengar dari timur sampai ke barat, selatan sampai ke utara. Haleluya. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita angkat pujian yang berkata, seperti wanita mengurapimu. Haleluya. Kasih besar.
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Seperti wanita berarti menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar bisa tertanam dalam hidup kita masing-masing, menjadi berkat kekuatan dalam hidup kami. Yang mendengarkan firman Tuhan akan yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur. Saatnya kita akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sungguh merupakan suatu kesempatan yang sangat indah di mana saya bisa diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, perkenankanlah terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya, karena orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, saya juga ingin disayang oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Roswell Rumkeni. Saya berdomisili di Malang. Saya melayani sebagai staf pastoral di salah satu gereja di Kota Malang. Saya memiliki 1 orang istri saja dan 3 orang putra dan putri yang Tuhan karuniakan buat kami. Oke, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-146, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya memberikan judul renungan kita pada pagi hari ini sesuai dengan perikop yang ada di dalam Mazmur 146, yaitu hanya Allah saja satu-satunya penolong. Kita akan baca terlebih dahulu ayat-ayat ini. Nanti saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan nanti Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menyimak dari Alkitab atau dari handphone ataupun dari tab Bapak Ibu Saudara-saudari masing-masing. Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, apa yang kita kehendaki di dalam hidup kita? Tentunya ada banyak kehendak atau keinginan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur ya di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, apa yang pemazmur inginkan di dalam hidupnya, maka dia akan menjawab di dalam ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua mengatakan begini, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Itulah yang diinginkan oleh pemazmur di dalam hidupnya. Berapapun umur yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, yang menjadi kehendaknya atau keinginannya adalah memuliakan Tuhan dan bermazmur kepadanya. Dengan kata lain, bagi pemazmur, tujuan hidupnya itu adalah bukan tentang dirinya, tetapi tentang Tuhan. Pemazmur tahu bahwa sebagai umat yang sudah ditebus dari perbudakan, terutama perbudakan dosa, ya, dan dikasihi oleh Tuhan, tujuan hidupnya, apa yang dikehendakinya, apa yang diinginkannya, bukan lagi tentang dirinya, bukan lagi tentang ambisi-ambisi hidupnya, bukan lagi tentang bagaimana aku jadi orang yang hebat, tetapi seluruh kehidupannya yaitu tentang bagaimana dia harus mempermuliakan nama Tuhan. Dan ini juga yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita semua sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, yang sudah ditebus dan bahkan dibayar lunas dengan darahnya yang mahal di kayu salib. Seharusnya yang menjadi tujuan hidup kita bukan lagi tentang saya, tetapi tentang Tuhan. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu Saudari? Karena sudah terlalu banyak yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Allah terlalu baik di dalam kehidupan kita. Coba kita hitung saja selama kita hidup sampai saat ini, ya. Apa saja yang sudah Tuhan lakukan buat kita, ya. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupi, yang mungkin berada di dalam kelemahan iman melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan sudah terlalu baik di dalam kehidupan kita. Ada satu ilustrasi yang menggambarkan bagaimana kebaikan Tuhan yang paling sederhana di dalam kehidupan kita. Ya, saya ingin bacakan satu ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu Saudari juga pernah dengar, ya. Tetapi ini akan mengingatkan lagi kepada kita bagaimana betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ilustrasi itu mengatakan begini. Pernahkah kita menanyakan berapa harga oksigen di apotek? Jika belum tahu, harga oksigen di dalam yang biasa dijual di apotek itu kurang lebih Rp25.000 per liter. Nah, pernahkah kita menanyakan berapa harga nitrogen di apotek? Jika belum tahu, harganya kurang lebih Rp9.950 per liter. Nah, tahukah kita bahwa dalam sehari manusia menghirup 2.880 liter oksigen
dan 11.376 liter nitrogen. Jika harus dihargai dengan rupiah, maka oksigen dan nitrogen yang kita hirup akan mencapai lebih dari 170 juta rupiah per hari per manusia. Jadi jika kita hitung kebutuhan kita sehari, itu lebih dari 170 juta hanya untuk oksigen saja. Maka sebulan ya kurang lebih 5,1 miliar rupiah kita harus keluarkan uang hanya untuk harga sebuah oksigen. Nah, kita tahu bersama bahwa udara yang kita hirup ini itu terdiri dari oksigen dan nitrogen. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh manusia itu pada hakikatnya sangat lemah dan tidak layak untuk berlaku sombong di muka bumi ini. Orang yang paling kaya sekalipun, dia tidak akan sanggup untuk melunasi biaya nafas hidupnya kalau Allah mau pakai rumus dagang sama seperti manusia. Kalau dia mau hitung-hitungan dengan kita tidak bisa membayar. Hanya untuk oksigen saja. Belum kesehatan, belum hal-hal yang lain. Oleh karena itu, masihkah kita belum mau bersyukur kepada Tuhan? Baru nafas saja kita sudah menghabiskan 5,1 miliar per bulan. Dan itu pun kita peroleh dengan gratis. Oleh karena itu bersyukurlah buat anugerah kehidupan yang begitu besar daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Jadi pemazmur mengingatkan kepada kita untuk kita terus memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Kita harus terus menceritakan kebaikan Tuhan melalui kesaksian hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Memang di akhir-akhir ini kita merasakan kehidupan yang sulit. Terutama virus corona ini begitu merebak ya, sehingga menghancurkan sendi-sendi ekonomi kita. Ada begitu banyak yang pada akhirnya harus diberhentikan untuk sementara dari pekerjaan oleh karena memang keadaan yang tidak memungkinkan dan lain sebagainya, dan bahkan mungkin banyak pengeluaran yang harus kita keluarkan ketika kita harus ada tinggal di rumah masing-masing ya. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan terlalu baik buat kita. Dia pasti akan mencukupi segala apa yang kita butuhkan, karena Dia adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam segala macam masalah atau persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Dia begitu baik buat kita. Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Ini bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi di dalam masyarakat dunia secara global ya, mengenai virus corona ini, sehingga melalui hal ini kita bisa menyadari kehidupan kita ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia tanpa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita perbuat akan menjadi sia-sia tanpa kita menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Ya, melalui peristiwa ini, walaupun mungkin secara jasmani, ya, secara tubuh jasmani kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah seperti yang biasa kita lakukan. Ya, tetapi melalui hal-hal seperti ini juga mungkin Tuhan ingin membuat hal-hal yang lain, yaitu melalui ibadah-ibadah yang diadakan di rumah kita masing-masing. Ini merupakan kesempatan buat kita juga untuk kita lebih mendekatkan diri satu dengan yang lain di dalam keluarga. Mungkin kita selama ini sudah disibukkan dengan usaha kita, pekerjaan kita,
ya, sehingga tidak ada begitu banyak waktu buat kita untuk kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Tetapi melalui peristiwa ini, ya, Tuhan ingin kita kembali lagi, ya. Seperti halnya kalau Bapak Ibu sudah dibaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, ibadah mula-mula yang dilakukan itu dilakukan di rumah masing-masing, antara keluarga-keluarga, ya. Dan bahkan melalui peristiwa yang terjadi seperti ini, ya, mungkin kita yang dulu kurang bersekutu, meluangkan waktu kita bersama-sama untuk berfellowship bersama-sama dengan keluarga, istri, suami, anak, ya. Ini adalah kesempatan di mana kita membangun kembali fellowship kita dengan keluarga. Mungkin selama ini kita sudah disibukkan dengan usaha pekerjaan kita. Ini adalah waktu yang baik, ya, melalui peristiwa-peristiwa ini di mana kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Bapak-bapak bisa menjadi imam kepada keluarga untuk membawa anak dan istri lebih dekat lagi kepada Tuhan, ya. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berfellowship lagi bersama-sama dengan keluarga. Sehingga saya yakin dan percaya, walaupun di tengah masalah persoalan yang terjadi di tengah-tengah negara kita ini, Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Kemudian yang kedua, di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, ya, pemazmur mengatakan begini: janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Nah, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, di bagian ini Tuhan memberikan larangan kepada kita. Apa yang menjadi larangannya? Ya, di dalam ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ dikatakan dengan jelas bahwa jangan kita berharap atau meminta tolong atau mempercayakan hidup kita kepada bangsawan. Nah, apa yang dimaksud dengan bangsawan di dalam ayat ini? Bangsawan itu adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki kekuatan tertentu di dalam masyarakat. Jadi maksud dari pemazmur itu, kalau diterjemahkan secara sederhana seperti ini: kalau kita jadi orang, jangan sedikit-sedikit minta tolong sama orang lain. Mengapa pemazmur mengatakan demikian? Karena kecenderungan kebanyakan manusia, kalau sedang berada di dalam kesusahan, selalu cepat-cepat minta tolong kepada orang yang dia anggap sanggup untuk menolong permasalahannya terlebih dahulu. Kecenderungan dari manusia akan seperti itu, ya. Ketika dia berada di dalam masalah, ketika dia berada di dalam persoalan, ya, yang akan dilakukannya adalah dia akan minta tolong kepada orang yang dianggap mampu atau memiliki kekuatan di dalam hal-hal tertentu. Entah itu kuat di dalam hal ekonomi ataupun kuat di dalam hal kekuasaan. Bahkan walaupun sudah jadi orang Kristen puluhan tahun sekalipun, ya, tidak jarang anak-anak Tuhan juga melakukan hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu, melalui ayat ini pemazmur ingin mengingatkan kepada kita, ya, bahwa Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki masalah, kalau kita memiliki persoalan, kalau kita memiliki pergumulan hidup, jangan lebih dahulu cari orang lain yang bisa kita anggap untuk menolong kita. Tetapi Tuhan minta kepada kita semua, cari Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau dan Tuhan tuntut itu di dalam kehidupan kita. Berharaplah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Seringkali di dalam kehidupan kita, ya, kita terlalu sering mengharapkan pertolongan dari orang, ya.
Mungkin kalau kita meminta tolong kepada orang lain, ya, masalah kita bisa selesai, ya. Tetapi kalau terus-menerus kita meminta pertolongan kepada orang itu, lama-lama dia akan menjadi bosan. Dan lama-lama dia tidak akan menolong lagi kita. Walaupun itu saudara kita yang terdekat sekalipun. Ya. Jadi kita harus perhatikan bahwa pada waktu kita meminta pertolongan kepada seseorang, belum tentu masalah kita bisa langsung selesai. Mungkin selesai pada saat itu, tetapi belum tentu selesai untuk selamanya. Nah, masalah hanya bisa selesai tetap hanya di dalam tangan Tuhan dan bukan di dalam tangan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudari, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, mari, satu-satunya pertolongan yang ada, ya, hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia, jelas di dalam Alkitab, Yeremia pasalnya ke-17 ayatnya yang kelima mengatakan begini, kita ini adalah orang-orang yang terkutuk pada waktu kita mengandalkan manusia. Dan kalau kita mengandalkan manusia di dalam kehidupan kita, ya, pasti Tuhan akan menutup pintu sampai kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua dari Mazmur pasalnya yang ke-146 ini. Di dalam ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan begini, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Nah, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau tadi di dalam bagian yang pertama, ya, ada kehendak yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu memuliakan Dia, bermazmur bagi Dia selama kita masih hidup, dan kemudian kita senantiasa mengucap syukur kepadanya atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada bagian yang kedua ini, ya, Tuhan memberikan larangan kepada kita. Nah, apa yang menjadi larangannya bagi kita semua? Di dalam ayat yang ketiga dan keempat tadi dikatakan begini, jangan kita berharap atau meminta tolong atau mempercayakan hidup kita kepada bangsawan. Nah, apa yang dimaksud dengan bangsawan di dalam ayat ini? Bangsawan itu merupakan satu kiasan dari sekelompok orang yang memiliki power atau memiliki kekuatan tertentu di dalam masyarakat. Jadi maksud dari pemazmur itu, kalau diterjemahkan secara sederhana, mungkin seperti ini Bapak Ibu Saudari. Kita jangan jadi orang yang sedikit-sedikit minta tolong sama orang yang kita anggap berkuasa, atau meminta tolong kepada orang yang kita anggap sanggup untuk menolong kita. Mengapa pemazmur mengatakan demikian? Karena kecenderungan kebanyakan dari manusia, ya, kalau sedang berada di dalam kesusahan atau ketika dia sedang berada di dalam masalah, selalu cepat-cepat untuk meminta tolong kepada orang yang dia anggap sanggup untuk menolong permasalahannya terlebih dahulu. Dia akan meminta tolong kepada orang yang dia anggap mampu atau memiliki kekuatan di dalam hal-hal tertentu. Entah itu kuat di dalam hal ekonomi ataupun kuat di dalam hal kekuasaan. Bahkan walaupun mungkin ada orang yang sudah menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun, ya, tidak jarang juga melakukan hal yang sama. Nah, Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki masalah, kalau kita memiliki persoalan, kalau kita memiliki pergumulan, jangan cari lebih dulu orang lain, tetapi Tuhan mau kita cari Tuhan terlebih dahulu.
Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Berharaplah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Nah, seringkali kita terlalu mengandalkan orang di dalam kehidupan kita. Seringkali pada waktu kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan, entah itu masalah ekonomi, entah itu mungkin masalah di dalam hal-hal yang menyangkut administrasi dan lain sebagainya. Seringkali yang kita cari adalah orang yang kita anggap sanggup untuk menolong kita terlebih dahulu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Jangan berharap kepada manusia. Ayat yang ketiga dengan jelas mengatakan begini. Jangan percayakan kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Manusia di dalam menolong kita ada batasnya. Orang menolong kita ada batasnya. Kalau Bapak Ibu Saudari pergi kepada orang yang mungkin Bapak Ibu Saudari anggap sanggup untuk menolong Bapak, Ibu Saudari semua, ya. Mungkin di dalam 1-2 kali Bapak Ibu Saudari pergi kepada orang tersebut, dia akan menolong Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau sering kali kita datang ke sana, lama-lama dia akan menjadi bosan. Bahkan kalau perlu, kalau dia sudah lihat kita dari jauh datang, dia akan dengan segera menyembunyikan dirinya. Atau mungkin dia titip pesan kepada anaknya, atau kepada saudaranya, atau kepada istrinya yang ada di dalam rumah itu. Kalau orang itu cari saya, ya bilang saya tidak ada di rumah. Karena manusia itu terbatas di dalam menolong kita. 1 kali, 2 kali kita minta tolong, mungkin dia akan memberikan pertolongan. Tetapi kalau sudah terlalu sering, dia akan menjadi bosan. Bahkan lama-lama dia akan menjadi jengkel kepada kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kapanpun dia pasti akan menolong kita. Saudara minta tolong kepada Tuhan, saudara datang kepadanya tengah malam sekalipun, dia ada. Dia menyediakan waktunya. Saudara datang kepadanya di dalam masalah pergumulan yang berat sekalipun, dia sanggup untuk memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi kita. Itu sebabnya pemazmur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Jangan mencari pertolongan kepada manusia. Karena manusia terbatas di dalam menolong kita. Mungkin dia memiliki kekuasaan. Mungkin dia memiliki pangkat kedudukan. Tetapi kalau dia sudah meninggal, segala pangkat kedudukan yang dia miliki tidak akan ada gunanya buat kita. Tidak akan membantu, tidak akan menolong kita. Tetapi Tuhan, kapanpun kita mau datang meminta pertolongan kepadanya, dia ada, dia siap, dan dia selalu ada waktu untuk menolong kita. Sekarang kita akan melihat pada bagiannya yang ketiga dari Mazmur 146 ini. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan begini. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pemazmur di dalam ayat yang kelima ini mengatakan berbahagialah. Apa ciri-ciri dari orang-orang yang berbahagia? Ya. Apakah orang yang berbahagia itu adalah orang yang punya HP bagus? Apakah orang yang berbahagia itu adalah orang yang memiliki uang dalam jumlah yang banyak? Apakah orang yang berbahagia itu adalah orang yang mempunyai rumah mewah? Ataukah orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki ketenaran? Atau memiliki nama besar dan lain sebagainya? Yang saya tahu, ciri orang yang berbahagia adalah yang pasti ada sukacita di dalam hidupnya. Ciri orang yang berbahagia adalah orang yang ada damai sejahtera.
Dan ciri orang yang berbahagia adalah pasti ada ucapan syukur senantiasa yang dia naikkan di dalam hidupnya. Kalau orang sukses, apakah mereka merupakan ciri orang yang berbahagia? Sekarang kalau misalnya kita diperhadapkan kepada satu pertanyaan, apakah Bapak Ibu Saudari memilih menjadi orang sukses ataukah memilih untuk menjadi orang yang berbahagia? Tentunya kita semua pasti akan memilih menjadi orang yang berbahagia. Karena apa? Sukses tidak menjamin seseorang itu menjadi orang yang berbahagia. Orang sukses pasti dipuji. Orang sukses pasti disanjung. Orang sukses pasti dihormati. Orang sukses pasti ada decak kagum dari orang banyak. Orang sukses pasti ada tepuk tangan dari orang banyak. Tapi apakah orang sukses itu selalu berbahagia? Belum tentu. Ada satu kisah mengenai seorang kaya yang satu hari dia berlayar untuk mencari kebahagiaan. Dia membeli satu kapal mewah, lalu kemudian dia berkeliling dunia untuk mencari kebahagiaan. Sampai di akhir perjalanannya untuk mengelilingi dunia di dalam mencari kebahagiaan itu, dia kembali ke tempatnya. Lalu kemudian dia katakan, saya tidak pernah menemui kebahagiaan. Lalu kemudian dia mengambil pistol. Pistol itu dia arahkan di kepalanya. Lalu kemudian dia menembakkan dirinya sendiri dengan pistol tersebut. Dan Bapak Ibu Saudari tahu siapakah orang itu? Orang itu adalah pemilik perusahaan besar yang bernama Kodak. Dan orang itu bernama George Eastman. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di Amerika, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Raja pop dunia itu ditemukan tewas di kamarnya dalam keadaan overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya seorang yang bernama Getulio Vargas yang menjadi presiden Brasil tidak akan menembak jantungnya sendiri. Vargas ditemukan tidak bernyawa oleh putranya di apartemen pribadi, dan penyelidikan polisi menyatakan bahwa Vargas mati bunuh diri dengan tembakan pistol ke arah jantung. Jika kecantikan membuat orang hidup bahagia, maka Marilyn Monroe, artis cantik dari Amerika itu tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis dan menewaskan dirinya. Dan terakhir, jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, seorang dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Thierry mengakhiri hidupnya ketika dia dikritik media soal integritasnya sebagai dokter. Nah, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dari sedikit kisah dari orang-orang itu, ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, seberapa tenarnya dia, seberapa cantiknya dia atau seberapa gantengnya dia, seberapa besar kuasanya atau seberapa sehatnya dia. Tetapi yang bisa membuat orang berbahagia adalah ketika orang itu memiliki Allah Yakub sebagai Allahnya. Seberapa hebatnya Allah Yakub yang kita sembah ini. Kalau saudara mau tahu seberapa hebat Allah Yakub, mari kita baca bersama-sama di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-12.
Yesaya 40 ayat yang ke-12 mengatakan begini. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Luar biasa Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tetapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tidak ada seorang pun yang bisa menakar air laut dengan lekuk tangannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengukur langit dengan jengkal, atau bahkan menimbang gunung-gunung dengan neraca. Tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, di tengah masalah pergumulan yang kita hadapi, percaya, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup untuk menolong, dan Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang luput dari masalah dan persoalan. Selama dia hidup di dalam dunia, dia pasti akan mengalami apa yang namanya persoalan. Tetapi kalau kita mempercayakan kehidupan kita kepada Allah yang kita sembah, yaitu Allah Yakub, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa itu, Dia sanggup untuk menolong kita. Ada satu ilustrasi yang sangat baik yang akan saya gunakan untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Ya, kita lihat contoh kehidupan dari seorang yang bernama Ayub. Seorang yang sangat luar biasa. Seorang yang sangat takut akan Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan izinkan masalah persoalan terjadi di dalam kehidupannya, dia tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya mendapat satu artikel yang menarik mengenai kehidupan Ayub ini, mengenai harta kekayaannya. Ada satu penafsir yang mencoba untuk menghitung seluruh kekayaan dari Ayub jika dirupiahkan. Berapa nilai kekayaan Ayub jika dirupiahkan? 7.000 ekor domba yang dia miliki itu seharga 21 miliar rupiah. 3.000 ekor unta itu seharga 45 miliar rupiah. Lalu kemudian 1.000 ekor lembu yang dia miliki itu seharga 10 miliar rupiah. Ditambah dengan 500 ekor keledai betina yang dia miliki itu seharga 4 miliar rupiah. Jika ditambah dengan budak-budaknya, maka kekayaan Ayub hampir mencapai 100 miliar rupiah. Nah, apa saja pencobaan-pencobaan yang dialami Ayub pada saat ia setia kepada Allah? Semua harta miliknya habis dan tidak ada yang tersisa. Orang-orang Sheba menyerang para penjaga, lalu mencuri dan merampas lembu dan keledai-keledai milik Ayub. Petir menyambar dan membuat kebakaran hebat yang membuat semua domba dan penjaga-penjaganya mati. Orang-orang Kasdim menyerbu dan merampas unta-unta Ayub. Semua penjaga-penjaganya dibunuh. Ketika sedang berpesta, angin ribut bertiup dan merobohkan rumah anak-anaknya dan semuanya mati. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, beratkah beban kita jika dibandingkan dengan Ayub? Bahkan di dalam keadaan seperti itu pun Ayub masih bisa berkata, apakah kita mau menerima yang baik-baik dari Allah saja dan tidak mau menerima yang buruk? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru.
dan bunga bertaburan di seluruh jalan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berjanji ada matahari dan tidak ada hujan, ada kesukaan dan tidak ada kecemasan, ada kedamaian dan tidak ada kesakitan. Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan untuk kita setiap hari. Kelegaan bagi yang letih dan berbeban berat. Terang bagi yang berjalan di dalam kegelapan. Pertolongan dari atas tepat pada waktunya. Dan perhatiannya yang tidak mengecewakan. Bahkan kasihnya pun tidak pernah padam di dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita karena janji Allah menjadi milik kita. Kalaupun toh janji itu belum digenapi sekarang, percayalah bahwa semua yang dikatakan oleh firman-Nya itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Kita punya Allah Yakub, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Tetapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu ingatlah selalu kehendak Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita selalu memuliakan Dia, menaikkan ucapan syukur kepada-Nya. Kemudian Tuhan melarang kepada kita untuk kita mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Yeremia 17 dengan jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita memiliki Allah Yakub, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra. Bersyukur buat pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Saat kami beribadah, kami percaya bahwa ibadah kami naik sampai kehadiran Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini, Tuhan, kami juga berdoa menaikkan syafaat kami untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya, kepala-kepala daerah, dan sampai ke seluruh pemerintah di tingkat terendah
di seluruh pelosok tanah air yang ada di Indonesia dalam menangani virus COVID dan juga dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Tuhan, kami berdoa biarlah penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan ada menyertai mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, berkati seluruh pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang terdampak COVID. Tuhan juga menolong, memberkati pemulihan Tuhan terjadi atas mereka. Menyerahkan juga buat semua orang-orang yang bekerja sebagai tenaga medis maupun TNI, Polri, para dokter, perawat-perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati, melindungi mereka. Di saat mereka memberikan pelayanan, biarlah mereka juga tetap terlindung sehat, karena Tuhan satu-satunya penolong yang ajaib. Terima kasih Bapa, dan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, anak-anak sampai orang dewasa tidak terkecuali. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Kami berdoa jika ada yang sakit di antara jemaat-Mu, tangan Tuhan berkuasa menjamah dan pulihkan sembuhkan mereka. Bahkan jika sekiranya ada yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan juga sempurna atas hidup mereka. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Engkau berkati keluarga per keluarga, pribadi lepas pribadi. Biarlah kami semua aman di dalam tangan Tuhan. Kami akan mengakhiri, menutup ibadah kami. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pertolongan kami. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.